Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan topik seputar perlawanan Aceh. Nama anggota: Adila Saputri absen 1, Anissa Natasha absen 8, Viantin Aura Ferderica absen 16, Roma Vika Octavia absen 25, Tara Aulia Putri absen 30. Perlawanan Aceh. Perlawanan Aceh terjadi dari abad ke-15 hingga abad ke-20 dan diwarnai dengan pertempuran sengit melawan sekutu Belanda dan Jepang. Mari kita menjelajahi sejarah dan perjuangan melawan Aceh. Persiapan Aceh melakukan perlawanan pada Portugis. 1. Melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan meriam dan prajurit. 2. Mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. 3. Mendatangkan bantuan persenjataan dari Jepara. Sejarah perlawanan Aceh. Sejak abad ke-15, Aceh telah melakukan perdagangan rempah dengan bangsa-bangsa sekitar. Hal ini menyebabkan Aceh kaya dan makmur dan juga membuatnya menjadi target para penjajah. Perang Aceh tidak hanya satu konflik belaka, tetapi merupakan perjuangan terus-menerus selama 4 abad terhadap kolonialisme asing untuk mempertahankan kekayaan budaya dan sosial. Perjuangan dilakukan di bawah kepemimpinan beberapa sultan dan panglima perang yang legendaris, seperti Sultan Iskandar Muda dan Panglima Polem, dengan senjata-senjata tradisional Aceh yang terkenal. Penyebab Perang Aceh. Demonstrasi kekuasaan. Penerimaan Raja-Raja Melayu Islam tidak diperhitungkan oleh Belanda sebagai pihak yang berkuasa, sehingga dilakukan demonstrasi kekuasaan terhadap raja-raja tersebut. Eksploitasi pribumi. Banyak pribumi dikenakan sewenang-wenangan oleh kolonial seperti pembatasan perdagangan dan perburuan hewan yang mengganggu aktivitas komersial Aceh. Perebutan daerah Medan dan Delhi. Sekutu Belanda dan Inggris membentuk Perusahaan Hindia Timur (EIC) yang mempengaruhi perdagangan ekspor dan impor pribumi Aceh. Selain mencoba merebut Medan dan Delhi. Sengketa wilayah. Belanda juga mencari kontrol atas perairan Nusantara yang dianggap menjadi sumber rempah-rempah yang sangat penting dan menjadi alasan untuk merebut. Perang Aceh. 10 Maret 1873, William Verbiegen memproklamirkan perang terhadap Aceh dengan dalih untuk melindungi Perusahaan Hindia Timur Belanda (EIC). Penaklukan Banda Aceh. Pada 1904, setelah 31 tahun penaklukan, pasukan Belanda berhasil menguasai Banda Aceh. Perang Hadrik. Perang Aceh Dutch diakhiri oleh perjanjian di Meulabah, tetapi peristiwa perangan tidak berakhir begitu saja. Perang Aceh Dutch menjadi perang serangan bertalu-talu yang berlangsung selama 3 era. Resesi ekonomi di Belanda. Akibat perang yang panjang dan dana yang menelan biaya tinggi, terjadi resesi ekonomi di Belanda yang merugikan pihak Belanda dan menimbulkan kontroversi internasional. Peninggalan perlawanan Aceh. Perjuangan Aceh tidak hanya merupakan kisah heroik, tetapi juga menyisakan peninggalan berupa benda-benda sejarah seperti pakaian adat, senjata tradisional khas Aceh, dan benda-benda peninggalan Museum Aceh. Warisan kebudayaan Aceh yang lekat dengan identitas rakyatnya, seperti tari saman yang terkenal, masjid-masjid dengan keunikan arsitektur tradisional, serta rumah adat tinggal kerabat-kerabat kerajaan di daerah pedalaman. Budaya gastronomi Aceh yang beraneka ragam, seperti masakan kare, mie Aceh, ayam tangkap, dan sate matang, serta keindahan alam seperti air terjun Tang Tinggi dan pantai Loknga. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.